Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Hasibuan. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Saya ingin menjelaskan tentang pelajaran manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu jenis-jenis risiko yang ada dalam perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa kategori jenis-jenis risiko, mengelompokkan kategori jenis-jenis risiko. Yang pertama, kelompok yang pertama yaitu berdasarkan sumber atau sifatnya. Dan berdasarkan sumber atau sifatnya ini memiliki kategori lagi. Kategori itu yang pertama yaitu risiko strategis. Yaitu risiko yang terkait dengan tujuan jangka panjang dan strategi organisasi. Contohnya yaitu perubahan selera konsumen. Di mana-mana kan sekarang perusahaan memiliki beberapa cabang-cabang barang. Contohnya yaitu Unilever. Perusahaan Unilever kan memiliki beberapa produk. Contohnya yaitu produk makanan, produk pembersih. Contohnya produk makanan Unilever yaitu seperti Bango, kecap Bango ya yang sering kita beli, seperti Royco juga dan lain sebagainya. Dan ada juga produk yaitu pencucian seperti cuci piring dan cuci baju gitu. Contohnya yaitu Sunlight dan Daya, itu merupakan salah satu produk Unilever. Maka dari itulah gunanya perusahaan untuk memanage risiko yang ada, yaitu dengan cara menggunakan beberapa strategi, yaitu dengan cara menggunakan produk itu diperbanyak variasinya. Contohnya dari sektor makanan, sektor bangunan dan lain sebagainya. Itulah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang perusahaan Unilever. Itu yang pertama, yaitu perubahan selera konsumen. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu munculnya pesaing baru yang destruktif. Contohnya yaitu kan sekarang ini perusahaan Unilever juga banyak saingannya dari segi makanan. Yaitu pertama, Unilever ini bersaing dengan dari Wings Food, perusahaan Wings Food. Dia merupakan Wings ini juga memiliki sistem makanan juga dan sistem penjualan dari segi pencucian juga. Maka dari itu perusahaan bagaimana caranya menyaingi kedua ini, yang menang antara dua ini. Maka dari itu perusahaan harus bisa memanage juga risiko strategi ini. Contohnya itu munculnya pesaing baru, gimana caranya dia memenangkan persaingan secara adil di dalam pasar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu kesalahan dalam mengambil keputusan merger atau akuisisi. Yang kedua yaitu risiko operasional. Di mana-mana perusahaan juga memiliki risiko operasional. Yang contohnya yaitu timbul dari kegagalan proses internal perusahaan, manusia yang ada dalam perusahaan, sistem yang ada dalam perusahaan, atau kejadian eksternal yang ada dalam perusahaan. Contohnya yaitu kesalahan manusia. Dan kesalahan manusia ini yaitu salah satunya yaitu karyawan-karyawannya mungkin belum memenuhi sistem teknologi yang sekarang. Contohnya yaitu AI. AI kan merupakan teknologi yang canggih juga. Maka dari itu karyawan tersebut harus diberi edukasi. Yang selanjutnya yang kedua yaitu kerusakan mesin. Nah, kerusakan mesin ini juga menghambat kinerja dari perusahaan tersebut. Maka dari itu diperlukanlah cara memanage risiko operasional ini, yaitu maintenance terhadap risiko kerusakan tersebut. Contohnya maintenance, perbaikan secara ulang spare part dalam teknologi. Contohnya yaitu komputer yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketiga yaitu penipuan oleh karyawan. Dan di mana ini pun penipuan oleh karyawan ini juga termasuk dari oknum dalam perusahaan. Maka dari itu setiap perusahaan pasti memiliki oknum. Maka dari itu
kita bagaimana cara merekrutnya, melihat karyawan itu memang betul kerja untuk perusahaan, maka harus pandai dalam memilih karyawan-karyawan yang ada biar tidak terjadi oknum karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kegagalan sistem IT, dan kegagalan ini juga termasuk juga harus diprioritaskan oleh perusahaan karena zaman kita sekarang yaitu zaman teknologi, di mana kegagalan sistem IT ini bisa mengakibatkan fatal terhadap perusahaan karena terjadinya sistem hacker. Hacker ini yang dimana dia mencari dokumen-dokumen penting yang ada dalam perusahaan, itu bisa mengakibatkan kebocoran terhadap strategi-strategi yang ada di perusahaan. Maka dari itu, gimana caranya perusahaan harus pandai dalam memanage kegagalan sistem IT ini, harus memilih orang yang cekatan dalam IT agar security perusahaan tersebut terjaga dan tidak bisa dihacker oleh hacker tersebut. Yang selanjutnya yaitu bencana alam yang mengganggu rantai pasok. Nah, ini juga termasuk juga lah dalam risiko yang sangat penting untuk dijaga, karena gimana ya, bencana alam ini memang tidak didapatkan, tidak kita tahu, tapi kita harus gimana caranya agar perusahaan tidak diam saja dalam bencana alam ini mengganggu rantai pasok. Selanjutnya yang ketiga yaitu risiko finansial. Risiko finansial ini merupakan yang berkaitan dengan langsung dengan keuangan perusahaan dan pasar modalnya juga, di mana risiko finansial ini terdiri dari beberapa risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit, yang dimana risiko ini bahwa pihak lain juga memiliki utang, gagal memenuhi kewajibannya. Kewajiban itu yaitu utangnya. Gitu. Maka dari itu contohnya yaitu yang saya jelaskan tadi, tidak membayar tagihan. Nah, ini juga salah satu menghambat perusahaan karena tertahannya modal dalam pemberian utang tersebut. Maka dari itu, gimana caranya perusahaan agar bisa meminta tagihan tersebut. Dan yang kedua yaitu penerbitan obligasi gagal bayar atau default. Ini juga berbahaya. Kalau obligasi ini juga gagal bayar, bisa jadi perusahaan tutup gara-gara ini karena gagal bayar obligasinya. Selanjutnya yaitu risiko pasar. Nah, risiko pasar ini tidak dipungkiri juga harus kita antisipasi, yaitu risiko yang karena pergerakan harga di pasar keuangan juga. Yang pertama yaitu dari risiko harga, yaitu perubahan harga saham atau komoditas dan lain-lain juga. Yang kedua yaitu risiko bunga. Risiko bunga ini yaitu kerugian perusahaan karena perubahan suku bunga. Contohnya yaitu ya seperti BI sekarang kan selalu tiap bulannya memberikan suku bunga terhadap perbankan. Contohnya yaitu sekarang ini suku bunga kita memang lagi turun sih. Sekarang itu suku bunga kita bulan ini yaitu 4,75%, termasuk rendah. Yang ketiga yaitu risiko nilai tukar, yang dimana kerugian karena fluktuasi nilai mata uang asing. Ini juga harus dijaga. Gimana caranya kita tidak terjadi kerugian dalam risiko nilai tukar. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kerugian yang signifikan. Ini juga contohnya yaitu perusahaan tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar gaji karyawan atau utang pinjam tempo. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan, di mana risiko yang timbul tidak memenuhi hukum atau peraturan standar atau kode etik yang berlaku. Contohnya yaitu perusahaan didenda karena melanggar UU Perlindungan Konsumen. Bank terkena sanksi karena tidak memenuhi aturan anti pencucian uang atau AFU. Selanjutnya yaitu risiko reputasi. Risiko yang dapat merusak nama baik perusahaan dan citra serta kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan tersebut. Maka dari itu contohnya ada
Contohnya yaitu skandal korupsi, produk cacat yang menyebabkan banyak yang besar-besaran komplain pelanggan tersebut sehingga menjadikan viral di media sosial, dan ini merupakan salah satu dampak yang sangat tidak baik terhadap perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus menunjukkan reputasinya itu bagus agar banyak yang suka dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan dapat tidaknya diasuransikan. Nah, ini juga terdapat beberapa kategori. Contohnya yaitu yang pertama, risiko murni, yaitu risiko yang hanya memiliki satu kemungkinan outcome, di mana kerugian atau tidak terjadi apa-apa, tidak ada kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Risiko ini umumnya dapat diasuransikan. Contohnya yaitu risiko kebakaran, kecelakaan, pencurian, atau bencana alam. Kedua yaitu risiko spekulatif, yaitu risiko yang memiliki kemungkinan outcome, kerugian, untung, atau break even. Break even, risiko ini umumnya tidak dapat diasuransikan. Contohnya yaitu berinvestasi di saham, kadang-kadang kan bisa rugi, bisa juga untung gitu. Maka dari itu berhati-hatilah dalam berinvestasi juga. Kedua yaitu memulai bisnis baru dan lain sebagainya. Yang mengelompokkan yang ketiga yaitu yang berdasarkan dampak tidaknya dikendalikan dari perusahaan tersebut. Contohnya yaitu risiko sistematis. Disebut juga risiko pasar atau risiko tidak terdiversifikasi. Risiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau sektor ekonomi dan tidak dihindari oleh diversifikasi. Contohnya yaitu resesi ekonomi, krisis politik, kenaikan suku bunga bank sentral, pandemi global yang terjadi seperti COVID-19. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematis, yang dimana disebut juga risiko spesifik, risiko yang hanya mempengaruhi suatu perusahaan, industri, atau aset tertentu. Risiko ini dapat dikurangi dengan diversifikasi. Contohnya yaitu pemogokan buruh di satu pabrik, manajemen perusahaan yang buruk, produk gagal di pasaran, kebakaran di satu gedung. Nah, selanjutnya yaitu kategori atau pengelompokan yang selanjutnya yaitu kategori lainnya. Contohnya itu risiko proyek, yaitu risiko yang terkait dengan kegagalan dalam mencapai tujuan suatu proyek. Contohnya yaitu membengkaknya anggaran, keterlambatan jadwal, kinerja teknis yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang kedua yaitu contohnya risiko lingkungan, yang dimana risiko ini yang berasal dari faktor-faktor lingkungan. Contohnya yaitu polusi, tuntutan hukum karena pencemaran, perubahan regulasi lingkungan. Yang ketiga yaitu risiko teknologi, yang dimana risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Contohnya yaitu serangan cyber. Kita kan nggak tahu tiba-tiba perusahaan diserang cyber, mungkin karena lemahnya sistem keamanan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu keusangan teknologi juga perangkat yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya itu kegagalan implementasi sistem ERP. Nah, kesimpulannya yaitu dengan memahami jenis-jenis risiko ini, sebuah organisasi atau individu atau perusahaan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari, mengurangi, menerima, atau mentransfer risiko tersebut, misalnya melalui asuransi dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.